消三障诸烦恼，愿得智慧证明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。阿弥陀佛，师兄师姐们 semuanya早上好ya. 感恩上人，感恩师兄师姐们 semuanya. Mari kita sama-sama untuk menyimak intisari hari ini ya. Kita semuanya penuh berkah ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama kita juga untuk sharing ya. Mungkin dari師兄師姐們 mendapatkan ada dua cerita ini yang dapat sharing dalam kehidupan sehari-hari ini kita juga ketemukan ya. Banyak sekali hal ini yang kita dapat pelajari ya. Ini juga kita merasakan sangat kangen kepada guru kita selalu membimbing kita ya ke arah yang benar. Kita lihat yang pertama, cerita pertama, kebijaksanaan membimbing orang. Sing Fa Siang, Senin, tanggal 16 Oktober 2023, ini intisari dari episode Master Cheng Yen bercerita. Kangen, silakan Cie. Ini Sesiong Hai Sesi ya, Kangen. Untuk yang pertama, kebijaksanaan membimbing orang dalam kehidupan sehari-hari berbicara adalah hal yang sangat mudah. Sesungguhnya ada 4 jenis kejahatan melalui ucapan, yaitu berdusta, berkata-kata kosong, berlidah dua, dan berkata-kata kasar. Karena itu kita harus waspada dalam berucap. Untuk yang poin kedua, untuk membimbing orang lain, kita harus menggunakan berbagai sikap dan cara berbicara. Ada kalanya kita harus berbicara dengan lantang dan tegas. Ada kalanya kita harus berbicara dengan lembut. Orang yang keras sangatlah banyak. Kita harus mempelajari cara berbicara dan metode untuk membimbing mereka. Jadi poin pertama dan kedua ini mungkin dari Sesiong Sejemen kita juga tahu ya, dari sila ya, dari sila kita juga diingatkan bagaimana kita harus bertutur kata yang baik. Seperti yang Master selalu mengingatkan kita, berpikiran yang baik, berucap yang baik, dan berbuat yang baik. Ini adalah sangat penting untuk kita semuanya ya, Sesiong Sejemen ya. Karena karma-karma itu muncul semuanya dari pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Apalagi yang kita lihat cerita hari ini, kebijaksanaan membimbing orang itu tidak mudah ya. Mungkin dari Sesiong Sejemen juga bisa merasakan ya, bahwa kita manusia penuh dengan kekotoran batin. Sehingga kita mau masuk di dalam membimbing satu orang ataupun satu kelompok itu adalah tidak mudah. Tapi Puspa merasakan ada satu hal yang dapat kita merasakan sangat kangen. Kondisi kita semuanya, relawan yang ada di Ceci ini, di Indonesia, kita semuanya adalah kondisi yang dalam kondisi yang sangat-sangat penuh berkah ya. Bagaimana kita lihat kembali, banyak sekali kita Ceci masuk ke negara-negara atau kota-kota yang kebanyakan mereka di sana adalah terjadi bencana-bencana. Jadi ini pun kita bagaimana masuk untuk kita membimbing, menenangkan pikiran mereka, dan kita juga masuk untuk bagaimana membimbing mereka untuk ke arah yang lebih baik. Sehingga 4 unsur dalam tubuh mereka bisa seimbang, sehingga alam dalam kondisi juga bisa seimbang. Inilah yang Puspa merasakan sangat-sangat kangen ya. Inilah yang kita dapat dari guru kita. Bagaimana untuk visi Ceci, mensucikan hati manusia, semuanya hidup dalam kondisi harmonis sehingga kita akan bebas dari bencana. Oke, kita next dulu yang ketiga ya. Kangen Sesiong Sejemen. Silakan Sesiong. Yang ketiga, seperti dalam kisah ini, untuk membimbing orang kasar, kita hendaknya jangan langsung menguraikan kesalahan mereka. Kita harus menggunakan metode yang tepat. Tutur kata yang lembut dan penuh cinta kasih dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan. Dengan demikian, barulah rakyat di kerajaan itu dapat harmonis, damai, dan bahagia.
Jadi kita harus bersungguh-sungguh memahami hal ini. Mungkin yang poin ketiga ini kita semuanya tahu ya, Sesong Sejiman, kita dapat merenung, dapat kita merasakan. Ya kadang-kadang kita adalah terlalu lurus, kita terlalu jujur ya. Jadi kita untuk mengatakan hal yang manis-manis agak sulit ya, biasanya agak sulit ya kita bilangnya. Untuk memuji-muji sebenarnya hal itu tidak baik, suruh kita puji itu juga agak sulit ya. Mungkin Sesong Sejiman dapat merasakan ya. Jadi di sini setelah melihat cerita ini, sungguh sangat bijaksana ya Mansuri ya, Bodhisattva Mansuri ya. Bagaimana dia awalnya, bagaimana dia memuji mereka. Setelah memuji barulah dia masuk untuk bagaimana membimbing mereka ke arah yang benar. Jadi waktu memuji semuanya merasa ada sukacita di dalam mereka punya batin ya, bahagia ya. Setelah itu kita masuk, setelah itu Mansuri masuk ya ke dalam kondisi bagaimana membimbing mereka ke arah yang benar dengan menceritakan sesuatu yang kita bilang di luar dari kondisi mereka. Setelah mereka mendengar, mereka juga akan merasakan, oh ya benar ya yang diceritakan oleh Bodhisattva Mansuri ya. Jadi mereka juga dapat dibimbing untuk masuk ke arah yang baik ini. Mungkin dari Sesong Sejiman juga dapat merasakan, karena kita semuanya relawan, juga kita sama-sama bagaimana kita juga menjalin jodoh baik dengan relawan yang awalnya kembang. Setelah itu mereka AP ya, dan kita bimbing mereka, akhirnya mereka bisa jadi komite. Ini juga adalah satu pelajaran yang sama-sama kita pelajari, yang kita bagaimana belajar untuk kita sendiri dan juga membimbing dari kita punya saudara sedharma ya, sehingga mereka sudah masuk ke pintu dharma ini, mereka juga akan melakukan dengan sangat sukacita ya. Oke, next ya, Kang En. Untuk kisah yang kedua adalah kisah dua harimau. Ini sama hari ini, hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023. Intisari tetap episode Master Cheng Yen bercerita. Oke, next, Kang En. Untuk yang pertama, manusia melakukan kesalahan karena pikiran yang tidak selaras. Jika pikiran kita tidak selaras, tindakan kecil saja bisa membahayakan orang lain, sekaligus melukai diri sendiri. Sebagian orang suka menimbulkan konflik dan tidak tahan melihat orang lain harmonis. Mereka suka melihat antar manusia saling bertikai atau berselisih. Orang dengan sifat menyimpang seperti ini suka mengadu domba agar orang-orang saling bertikai dan bertengkar. Inilah kesalahan yang mudah dilakukan oleh makhluk awam. Sebenarnya Sesong Sejiman lihat kisah yang pertama dan kedua sebenarnya sama-sama adalah bagaimana kita lewat pikiran dan ucapan dan perbuatan kita harus selalu kita waspada, kita jaga ya. Karena kondisi luar bisa terjadi peperangan juga karena mulai dari pikiran dan ucapan sehingga membuat perbuatan yang membuat pertikaian dan peperangan sehingga membuat begitu banyaknya penderitaan ya. Kita lihat yang poin kedua dulu. Dari kisah ini kita tahu bahwa meski sangat ganas dan impulsif, harimau juga mampu berpikir dengan tenang sehingga dapat menghindari pertikaian antara harimau yang akan menimbulkan kekacauan di hutan. Dengan pikiran yang tenang, kita dapat menghindari bencana. Jika kita tidak bisa berpikir jika kita tidak berpikir tenang dan diadu domba oleh orang lain, masyarakat tidak akan tentram. Begitu pula dengan keluarga dan organisasi. Jadi, kita harus senantiasa menenangkan pikiran. Inilah yang poin kedua ya. Bagaimana kita sudah lihat ya kondisi-kondisi ya antara sesama mudah sekali bertikai karena adanya mendengar sesuatu kata-kata yang tidak baik. Nah, kadang-kadang kita juga memahami ya Sesong Sejiman, kata-kata itu biasanya dari orang pertama sampai ke orang kedua itu biasanya sudah ada perubahan penambahan. Biasanya penambahan. Kalau sudah sampai ketiga atau keempat itu sudah pincanya sampai kemana-mana kita juga tidak paham ya. Jadi di sini kita bisa memahami ya, kita manusia awam memang agak sulit ya kita bisa benar-benar melatih diri kita dengan baik sehingga kita dalam kondisi yang tetap lurus. Ini memang agak sulit. Tapi setelah kita semuanya selalu mendengarkan Buddha Dharma, ceramah master ya, jadi kita merasakan bahwa kita selalu diingatkan oleh guru kita. Bagaimana kita harus di jalan yang kebenaran ini. Jangan sampai kita menyimpang sedikit.
Kalau kita menyimpang sedikit, itu akhirnya sudah sampai arahnya udah menyimpang terlalu jauh ya. Itu akan ditarik kembali udah agak sulit ya. Jadi disinilah kita setiap pagi mendengarkan Dharma Master selalu diingatkan ke kebenaran sejati kita. Bagaimana kita selalu menuju ke arah yang baik ini ya. Jadi seperti kita hari ini lihat dari dua kisah ini, Puspa merasakan sekali. Pikiran adalah pelopor utama. Ucapan juga sangat-sangat penting ya, Sesong Sejemen. Karena kita tahu kita di sini adalah melatih diri kita. Bagaimana agar kita bisa selalu menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Dalam ucapan doa, kita juga mengucapkan kata-kata yang baik. Dalam berbicara, kita juga berbicara yang baik ya. Jadi disinilah sehingga adanya menimbulkan keharmonisan antara sesama saudara. Baik sesama saudara sedharma, saudara kita di dalam keluarga, dan saudara kita di luar dari keluarga. Ini juga Puspa merasakan inilah luar biasa ya Master mengajarkan kepada kita bagaimana antara semua makhluk, mungkin dari Sesong Sejemen merasakan ya mereka makhluk kecil, kita bicara apa pasti mereka juga tidak memahami ya. Padahal itu ada gelombangnya. Mungkin Sesong Sejemen bisa merasakan gelombang dari mimik kita, dari waktu kita berbicara, dengan kondisi kita mencintai mereka, dengan ketulusan mereka akan merasakan. Jadi disinilah kita banyak belajar bagaimana berinteraksi dengan semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Sebenarnya mereka bisa merasakan kondisi-kondisi kita ya. Oke, kita next kembali kan En. Untuk poin ketiga dalam hidup ini yang paling menakutkan adalah pikiran. Jika pikiran kita menyimpang, sebuah tindakan kecil saja bisa memicukan terjadinya masalah besar. Kita harus bersungguh-sungguh menjaga pikiran. Janganlah seperti hiena yang mengadu domba kedua harimau itu. Saat menghadapi orang yang bertemperamen buruk, kita hendaknya seperti harimau kedua, bisa berpikir dengan tenang. Mungkin yang ketiga ini mengingatkan kita juga ya, Sesong Sejemen, kita bisa lebih tenang menghadapi apapun yang kita dengar. Kadang-kadang ucapan itu belum tentu kita bilang ucapan itu adalah untuk kita. Tapi kita sendiri sudah merasakan hal yang tidak baik. Jadi di sini Puspa kadang-kadang merasakan kita melatih diri sebenarnya kita harus lebih menenangkan kondisi baik pikiran kita dan batin kita ini ya. Kalau kondisi dalam tenang, apapun yang diucapkan siapapun itu sebenarnya kita abaikan saja. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu itu akan berlalu. Jadi tidak akan membuat kita penuh dengan kerisauan. Tapi kita akan merasakan bahwa sama saudara kita juga melatih diri, saya juga melatih diri, saya juga ada kekurangan, ya mereka juga ada kekurangan. Itu adalah hal yang biasa karena kita dalam pelatihan diri. Tapi kecuali kalau kita memang sudah merasa bahwa ada sesuatu ego yang membuat kita merasa, wah kenapa mereka begini-begini, sebenarnya akan kembali siapa yang tidak bahagia. Pasti kita sendiri yang akan tidak bahagia. Seperti yang Master bilang ya, seperti kita lihat kondisi-kondisi saat ini ya, dalam peperangan, itu karena hanya dalam pola pikir dan ucapan yang dikeluarkan, hanya dalam kita bilang antara dua orang aja sudah bisa membuat peperangan, membuat kekacauan dan membuat ketidakbahagiaan, penderitaan yang begitu sangat besarnya. Bagaimana kita dapat melihat ya penderitaan orang tua, anak-anak, dan juga kita bisa lihat peperangan itu bukan hanya sampai batas sebentar, tapi sampai saat ini konfliknya masih terus ya berlanjut ya. Jadi di sinilah hanya karena ucapan Sesong Sejemen, pikiran akan keserakahan. Mungkin dari Sesong Sejemen tahu ya, kita ada 3 ya dari pikiran ya, Han Chen Ce ya, itu pikiran ya, dari keserakahan, kebencian dan kebodohan. Sedangkan mulut kita tadi sudah tahu ya dari 4 itu ya, dan juga perbuatan kita juga tahu. Mungkin dari Sesong Sejemen memahami 10 sila seci. Bagaimana itu selalu diingatkan oleh kita ya, oleh Master ya, mengingatkan kita harus berpedoman pada sila agar kita bisa menuju ke kebenaran sehingga kita tidak menimbulkan kerisauan dan menimbulkan karma-karma yang tidak baik ya. Oke, next ya, Kam En. Oke, Sesong Sejemen, 2 cerita ini sudah selesai intisarinya. Mungkin dari Sesong Sejemen ada yang mau sharing dulu. Ini adalah kehidupan kita sehari-hari juga. Bagaimana kita interaksi antara sesama keluarga,
yang awalnya kita merasakan sekali ya kita punya ego, apalagi kita adalah seorang papa dan mama, anak-anak semuanya harus mendengarkan kata-kata kita. Tapi begitu kita masuk ke pintu Dharma Suci, Master mengingatkan kita bagaimana kita sebagai orang tua adalah sebagai sahabat dari kita punya anak-anak juga. Jadi sehingga bisa membuat mereka merasakan satu ketenangan, ada apapun mereka akan menceritakan kepada kita. Kalau dulu kita adalah yang paling benar. Jadi kalau mereka bicara apa aja kita sudah bilang, oh tidak boleh, oh tidak boleh. Selalu merasakan tidak boleh. Akhirnya apakah mereka mau menceritakan kepada kita? Mungkin dari sini Sejong Sejemen bisa merasakan ya. Tapi setelah kita masuk ke pintu suci, kita dengan bijaksana, kita bisa mendengarkan apa yang mereka mau dulu. Dan seperti kita akan berusaha, kalau memang hal itu tidak baik untuk mereka, kita juga dapat mengucapkan dengan baik-baik. Jadi tidak seperti dulu ya, kita langsung tidak boleh langsung kita emosi mengatakan kata-kata yang membuat apa-apa mereka sudah bisa tersinggung ya. Oke, Kanten ini dari Pekanbaru dengan link siapa ya? Sesyong Hai Seseje. Silakan Kanten Amitofo. Mulyadi Sesyong ya. Silakan Sesyong Mulyadi Kanten Amitofo. Hao. Mic-nya belum dibuka ya, Sesyong? Oh ya, Seje. Selamat pagi, Sesyong Sejemen. 感恩上人讲故事。saya mau coba sharing sebelum dan sesudah ikut suci ya. Saya punya jalinan jodoh dengan suci itu karena kita mungkin ya seperti yang baik dari awal aja. Lalu sebelum ikut suci, ya memang sifat saya ini ego. Lalunya keras kepala juga sih. Maunya saya kepala keluarga, maunya anak-anak, istri ikut kata-kata saya. Memang itu saya akui sebelum saya bergabung suci. Saya banting handphone. Dulu A90 itu ya, Nokia. Terus ada, bukan sekali aja, handphone udah banyak rusak. Karena kita saat itu saya bilang kalau saya marah kayak gitu, saya mukul istri, kan nggak benar. Pelepasannya kayak mana? Melepaskan emosi ini gimana? Pasti kita melepaskan ke barang. Nah, disitulah saya merasa, aduh, setelah dibanting barangnya tinggal chip itu aja, tinggal SIM card aja, yang lain udah pecah gitu loh. Jadi kadang kita melihat istri kok sama anak kejam ya, pukul gitu ya. Padahal kita lebih kejam lagi. Karena kita cuma lihat satu sisi, saat istri mungkin udah sebel sama anak, dia mungkin ya pakai marah dikit. Jadi kita terpancing dengan emosi kita, karena kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Jadi begitu kita nampak satu sisi kita nggak nampak, jadi kita marah. Sama anak, kita maunya anak itu ya jangan main gadget, jangan nakal, atau waktu itu anak-anak nonton melulu gitu loh. Jadi makan tuh pelan kali. Jadi kadang kita sebagai bapak suapin ke anak, kita rasakan sendiri deh. Satu anak tuh makan bisa 1 jam suapin dia. Apa kita nggak emosi? Nah, orang rumah kita loh, dia suapin anak, bagaimana kita nggak tahu lagi. Kita taunya di luar, begitu pulang, kadang sometimes ya suruh kita suapin. Kadang kita juga nggak tega ya. Tapi kita nggak sabar. Sebagai biasanya ini pada lelaki ya, itu kesabarannya agak rendah. Nah, termasuk saya ini. Karena bobing. Nah, kita itu sebelum suci. Terus bicara sama orang luar ya. Kalau kita bilang 1 kali, 2 kali, 3 kali, kayak perintah aja gitu loh. Sama orang luar kita juga bicaranya kalau kita udah mengalat, mereka masih mau ngotot. Jadi maunya kita apa? Lu mau apa sih? Gua ikutin aja lo. Lu mau berantem mau apa? Ayo, gitu. Jantan gitu loh. Tapi inilah kehidupan yang saya alami sebelum bergabung dengan suci. Orang ngomong sedikit aja, kita udah terpancing emosi. Setelah bergabung suci, awalnya juga banyak berontak nih. Karena dia Sejong sucinya begitu, ngomongnya satu ini, ngomong bicara yang begini, tapi kok praktiknya begini gitu loh. Karena kita merasa ini kok kacau juga gitu loh, emosi. Kadang sama Sejong suci kita juga nggak suka awalnya. Setelah belajar waktu yang begitu lama, karena sering mungkin aktif di suci, kita sudah melihat perkembangan mereka seperti itu. Itulah mereka.
saya tidak bisa merubah mereka, mestinya saya yang berubah sendiri. Dalam kehidupan kita yang berubah, dan kita harus belajar menerima, berjiwa besar. Sanje Paulong. Ini kita harus belajar Sanje Paulong. Jadi kalau kita nggak punya Sanje Paulong, kita berarti nggak ada Tsupesin. Kalau nggak ada Tsupesin, mau apa lu mau bicara lagi, semua nggak bisa. Mesti kita ada Tsupesin. Setiap manusia pastinya punya Tsupesin. Cuma kadang Tsupesinnya nggak ada yang banyak, ada yang dikit. Suka sama dia, Tsupe-nya muncul. Nggak suka sama dia, Tsupe-nya tutup. On off dia. Jadi mestinya kita Tsupe-nya on terus. Ketemu orang yang nggak suka, kita harus belajar pengertian dan kita berkasihan. Seperti ada relawan yang mungkin ya selalu cari masalah sama kita atau gimana. Kita juga ya kasihan ya. Kita gimana membantu dia. Bukan karena dia nggak suka kita lepasin dia atau cuek sama dia. Nggak bisa. Ada waktunya ketemu, ada jodoh, waktunya ke time-nya. Kita coba pendekatan. Memanggil orang, merendahkan diri itu tuh hal-hal biasa. Jangan karena kita ego, nggak suka dia, kita bertemu dia, kita cuek. Kita mesti ya, kalau orang ramai mungkin kita lewat nggak masalah ya. Satu orang dia duduk di situ, kita lewat aja, kita tambah sapaan. Apakah kita ini sebagai insan suci? Nah, ini yang pertanyaan yang kita harus jawab dalam hati masing-masing. Lepaskanlah keegoan, lepaskanlah kemelekatan. Jangan mengatakan kita yang terbaik. Di dunia nggak ada yang terbaik. Benar dan salah tergantung sisi mana yang seseorang itu aja sih. Saya sharing ini, saya kalau punya kelakuan anak saya lagi antara anak sekolah nih. Anak saya di belakang dia dengar. Karena itu memang saya jahat dulu ya. Mungkin saya bilang seperti saya jahat. Karena terlalu mencintai keluarga membuat anak-anak benci pada saya. Saya masuk kamar aja, anak-anak pada hilang semua. Kenapa? Kok saya masuk kamar, anak-anak pada hilang? Itu mesti yang bertanya kepada diri sendiri. Berarti saya yang salah. Kalau saya salah, saya mesti berubah. Ini bahasa-bahasa yang sehari harus kita ingat. Jadi kita harus, kalau saya merasa salah, orang nggak suka kita, berarti kita yang salah. Kita berubah diri. Pelan-pelan mereka akan menerima kita. Kira-kira itu Puspa Suce sharing saya pagi ini. Karena sesuatu penting waktu yang Namo Amitabha. Misoho Kan'en Mulyadi Susyong. Ini ada satu pertanyaan. Bagaimana perasaan Susyong ya sebelum masuk ke ceci dan setelah melatih diri ke ceci dalam keluarga itu, dari keluarga semuanya ya, baik dari istri, baik dari anak-anak, itu ada merasakan apa gitu loh? Ada 5 sharing. Anak saya di belakang ini yang sharing. Jadi gini Suce. Yang manfaat ya, atau bila bilang saya punya berkah lah ya, berkah yang saya setelah gabung suci, keluarga lebih harmonis. Anak saya semua jadi cecing, ada yang cusau. Yang kuliah tahun ini, ntar Desember ini kalau punya jalinan jodoh dia mau ke camp ke Taiwan juga. Kemarin ke Jakarta dia ikut. Saya bilang mesti ikut aja, biar kamu bisa lebih tahu. Yang kita arahkan mereka kalau lebih baik, mereka mau dengar. Kalau mereka yang kurang menguntungkan mereka, kita kasih nasihat. Saya bilang kamu harus belajar lebih pintar, lebih bijak. Kamu harus membedakan. Yang kita sampaikan ke mereka, sepertinya mereka lebih cerna, Jadi mereka itu lebih respect, lebih hati-hati. Semua yang kita sampaikan mereka mau dengar. Dulunya saya sebelum gabung itu apa yang saya sampaikan mereka tuh nggak mau terima, muka masem. Anak saya pun setelah saya ke Suci. Setelah COVID ini juga bagi berkah bagi saya, karena saya juga membaca ada satu dari PBB, dari WHO-nya itu menunjukkan dari kesehatan, terus dari rumah sakit. Saat itu dia ada satu form untuk mengantisipasi badan kita ya. Pola makan yang istirahat yang cukup, minum yang banyak, istirahat yang cukup, permajakan makan buah-buahan dan sayuran. Terus saya di situ dia nggak, menurut saya nggak pernah baca dia ada satu form itu satu nasihat itu mengatakan makanlah daging ikan apa yang banyak. Nah tulis. Dari situ saya pikir sendiri, saya mesti harus bervegetarian. Disitulah saya belajar bervegetarian karena kebetulan ada 7 bulan berkah dari kitab Perwakilan Pekanbaru mengadakan hal itu. Saya langsung ikut dan saya langsung jadi. 以身作则
saya sendiri juga membuat contoh buat keluarga saya. Anak saya pada 3-nya sudah ikut vegetarian, istri saya juga ikut vegetarian, kecuali orang tua saya berdua, dia lebih tua, dia bilang dia belum bisa, ya sudah. Tapi siang hari aja ya, kalau pagi tetap vegetarian karena kita masa di rumah vegetarian. Kalau malam ada sisa sayur ikan itu, ikan sama daging kalau ada kasih, kalau enggak vegetarian. Jadi kita udah belajar ke berpola hidup yang baik dan jelas tidak mau buat jaringan jodoh yang kurang baik pada binatang. Jadi kita tetap menghargai semua makhluk hidup. Dari situ kita belajar sendiri. Semua pintu bisa memasukkan seseorang yang berbuat baik. Tapi yang saya rasakan setelah gabung suci, keluarga saya lebih harmonis. Istri saya, kalau dulu saya bicara sama dia, dia pun agak ketus. Karena apa? Saya sendiri yang memulai. Setelah saya berubah, apapun saya bicara sama dia, apa saya hura-hura sama dia, apa saya ngomong sama dia, termasuk saya kadang mas bandel juga ya. Nah, gue cari istri muda loh. Tawa aja dia. Karena dia sudah tahu sifat saya. Dia sudah tahu. Karena kita tidak mau melakukan hal-hal yang buruk. Jadi istri saya cuma tawa. Dan dia tidak jawab, dia tidak akan jawab, dia cuma senyum aja. Kadang memang kan sebagai lelaki kadang masih bandel-bandel seperti itu. Nah, saya selalu ajak dia, kalau dulu ajak dia ke mall atau ke shopping, istri saya nggak suka gitu. Tapi sekarang mulai, aku bilang ikutlah, kalau nggak tahu cari istri muda lagi. Tawa dia, ikut dia. Jadi semua membuat kebahagiaan, bisa bermain, bisa hura-hura bermain dalam satu keluarga, itu suatu kayak kita masih masa-masa pacaran gitu ya. Seperti itu kita bisa membaikkan kondisi. Kalau kita pertahankan ego kita, ingatlah, yang hancur adalah keluarga sendiri. Bapak, ibu, anak, semua akan kehidupan masing-masing. Emosi, semua dalam hati yang tidak damai. Kenapa? Pingin membalas dendam. Kalau dendam yang dibuat dalam keluarga, itu berbahaya sekali. Itu kira-kira sih yang bisa saya dapatkan ya, setelah gabung lagi suci. Yang jelas keluarga, dan saya satu lagi suci. Kohalui kaboni tangnya lah. Dulu aku kalau suruh sedekah itu suci, membantu orang, aku hitung-hitung suci. Gue bancap-ban aja udah susah aku kasih. Tapi sudah gabung dengan suci, kemelekatan ini sudah nggak ada lagi. Saya bilang, ya ikhlas saja. Uang masih dicari. Semakin gali, sumur air yang diambil semakin Mengalir. Iya, mengalir terus. Jadi prinsip, oke, baik. Semua itu yang berlaku bagi saya adalah fusu sosio, memberi suatu kebahagiaan. Jadi saya tidak akan memikirkan, aduh, ini kok susah ya. Kadang kita mungkin ya banyak yang saya rasakan dalam kehidupan, mungkin orang yang belum berani ya berdana ya. Berdana tidak angka yang besar. Yang penting sebersih niat baik. Kita belajar dari sana. Karena akumulasi kecil-kecil suatu saat kita akan terpengaruh jadi yang gulungan besar. Kalau kita tanah benih dari dikit-dikit, mungkin ya dari kecil. Kita kemampuan, kita anggaplah saya kondisi yang tidak mampu. Saya pelan-pelan saya buat. Mungkin berdana dalam hal yang banyak, positif mah. Dari tenaga, pikiran juga begini. Semalam contohnya saja, saya mungkin ya, ini pengaruh juga cuci ya. Anak-anak yang kuliah kerja di tempat saya mungkin ada berkisar 25 orang. Saya sengaja menerima mereka. Mereka bisa kalau pas mau kuliah ya ke malam ya, bisa cepat pulang nggak apa-apa. Kalian pulang aja. Yang penting kalian jujur berbohong. Dari situ anak muda-mudi ya, kita suruh berdonasi ya. Mungkin itu juga saat seperti dulu saya gitu loh. Segitu kita suruh dia ke panti jompo, ke YKK leukemia itu. Mereka tuh nggak mau. Saya sengaja diem. Coba tes mereka. Oh, nggak mau. Akhirnya hari Sabtu kemarin saya panggil per departemen, saya panggil saya kasih sharingkan keluar apanya yang kamu dapatkan. Kamu cuma mau menerima bantuan orang. Jikalau orang yang kamu minta dan dia tidak membantu kamu marah. Nah, berarti maunya enaknya kalian semua aja. Kenapa saya bilang kalian aju permintaan sama orang atau dengan saya pinjam dana, saya nggak mau kalian marah. Kalian maunya orang lain bantu kalian. Maunya kalian orang menghargai kalian, menghormat, menjunjung kalian. Tapi kalian sendiri berbuat atau enggak? Tidak. Kunjungilah panti jompo, kunjungilah YKK. Dari situ kalian bisa belajar lebih bijak. Kenapa orang tua ke situ? Mesti dari sumbernya anak. Kenapa anaknya hal bisa begitu? Tanyalah kepada orang tuanya.
Karena apa? Itu siklus saya bilang. Nah, ke sana cukup banyak berkah. Ke YKK lihatlah kenapa mereka tuh banyak kena kanker, ada yang leukemia. Tanyalah di situ sharing sana. Dekati mereka. Tanya tahu mereka. Rata-rata dari handphone saya bilang. Coba tanya. Nggak percaya, kalian buktikan sana. Pola makan, coba ke sana. Jadi mereka tuh mendengar. Yang saya sampaikan mereka mendengar. Semalam ada sekitar ya mungkin 25 orang ya 18 orang yang hadir kan lumayan. Udah mau hampir 10 karena sebagian ada lagi ujian agama. Karena rata yang itu agama Buddha. Jadi mereka tuh minggu. Jadi ada yang nggak ikut itu agama Buddha. Yang Muslim, Kristen semalam ikut. Ini adalah saya peduli. Kenapa saya peduli? Karena saya tahu setelah kita melihat kondisi yang begini, kita sudah merasakan. Saya merasakan karena manfaat dari setelah saya ibaratnya bertobat lah. Setelah saya bertobat. Manfaatnya saya dalam keluarga saya, dalam usaha saya, semua berpengaruh kepada positif. Kenapa mereka yang di bawah kita tidak bantu dia naik? Lah toh saya punya jalinan jodoh kok sama mereka. Saya bantu mereka. Saya bilang, saya punya jalinan jodoh bersama kalian. Kalian tuh ingatlah, apa yang saya katakan ikutin aja. Karena saya tidak membuat berjahat pada kalian. Berani saya berkorban. Kenapa kalian tidak mau pingin membuat sendiri lebih baik? Seperti di tabungan saya bersama mereka. BCA, kita sebut, maaf ya, sebut salah satu bank aja. Kita bilang BCA atau BNI atau apalah. Kita taruh sekarang 1 juta. 5 tahun kemudian, kita lagi mau ambil uang yang 1 juta itu masih ada nggak? Mereka pikir, saya bilang kemungkinan uang itu hilang. Orang yang ngerti akan menerima. Orang tidak mengerti akan beribut di sana. Kenapa? ADM-nya habis, saya bilang dipotong ADM. Itu 60 bulan loh, ADM-nya berapa banyak. Habis loh, saya bilang. Sama dengan kita, mungkin ada satu kasus besar kalian lakukan hal. Ikut partisipasi, dapatlah savingnya seperti itu. Setelah itu kalian nggak pernah lakukan apa-apa. Jadi kalian merasa tidak ada berdosa dan setiap hari ada, saya bilang. Gosip, kalian udah jelas masuk, saya bilang. Karena dia ada Muslim, ada Kristen, ya saya nggak bisa cerita pola makan. Saya cuma bilang, gosip. Benci. Kadang-kadang mengambil barang orang tanpa permisi. Walaupun itu barang kecil. Semua itu adalah ADM yang kalian bayar. Merasa nggak suatu saat kalian seperti itu kejadian di bank itu, saya bilang. Jadi kalau udah habis mau apa? Makanya perubahanlah nasibmu. Kalau kamu nggak berbuat bekal menanam hal-hal yang baik, nasibmu tidak akan berubah. Saya bilang, kamu miskin tetap miskin. Susah ya susah. Tidak ada wawasan, ya betul begitu karena kalian tidak mau ikut, mau berbuat baik. Kesempatan ladang sudah ada, ikutin aja. Saya nggak suruh kalian donasi kok. Saya cuma bilang ke sana kunjungi, potong kuku, potong rambut, pijet, buat mereka bahagia. Itu aja. Donasi kalian sudah lakukan, sudah saya bilang dulunya. Setiap bulan kalian ada donasi dari gaji kalian 5.000, 10.000, ada yang 15, ada yang 100, ada 50.000, ada situ kan? Itu sudah masuk dalam ini. Jadi kalian sudah berdonasi, kalian juga melakukan hal-hal yang baik. Kenapa tidak mau? Nah, itu yang bisa saya sharingkan pada karyawan-karyawan saya. Nah, ini sekarang pelan-pelan mereka bisa belajar menerima. Dalam 2 bulan terakhir ini sudah melakukan sih. Mereka udah banyak yang masuk dalam. Tujuannya adalah untuk membantu sesama. Kira-kira itu yang bisa rasakan sih, Cai, setelah saya ikut cuci sih, Cai. Kanan sih, Cai. Amin. Kanan Sesyong Mulyadi ya, mungkin dari Sesyong Sejimen, kita di sini banyak juga dari Sesyong Sejimen yang baru ya. Jadi kita lihat dari sharing kita punya Sesyong Mulyadi, sebenarnya itu adalah kisah nyata yang dapat kita pelajari ya. Bagaimana sebelum kita masuk ke Ceci, kita sangat arogan, dan kita juga berbicara kasar, dan kita juga mudah marah ya, benci, marah itu semuanya ada. Namanya kita manusia awam. Tapi setelah kita masuk ke Ceci, kita mendengarkan ceramah dari Master, membimbing kita ke arah yang baik, sebenarnya perubahan itu yang kita dapat. Jadi seperti kita lihat, harus kita sendiri yang merubah. Jadi kita nggak bisa bilang harus suruh anak-anak atau kita punya orang tua atau kita punya istri, suami yang merubah. Tidak bisa. Rubahlah sikap kita dahulu, setelah itu mereka melihat kondisi kita, mereka baru merasakan ada sesuatu yang merubah. Perubahan dalam diri kita ya. Jadi otomatis dari keluarga akan merasakan sangat-sangat ada sesuatu yang berbeda dengan kita, mereka akan mendukung kita.
dan mereka juga akan mendengarkan kita. Kalau enggak, memang itu adalah sangat sulit ya, Sesong Sejemen ya. Ini kita semuanya pasti memahami ya, karena Puspa juga merasakan. Karena kita merasa bahwa segala sesuatu kita harus didengarkan oleh keluarga kita. Kenapa bukan kita yang mendengarkan mereka, dan kita juga berusaha untuk menjalin jodoh yang baik. Ini sangat penting. Mau keluarga bahagia tergantung dari kita masing-masing. Jadi setelah kita mendengar, kita harus mulai merenung, kita mulai merubah apa yang selama ini membuat kita tidak bahagia, membuat keluarga selalu dalam kondisi yang tidak bahagia. Jadi Sesong Sejemen, kita mendengarkan Dharma bukan hanya mendengarkan, tapi kita juga harus praktekkan sehingga kita dapat merubah hal yang tidak baik menjadi baik ya. Oke, Kan En, mungkin dari Sesong Sejemen yang lain ada lagi, Kan En Mulyadi Sesong. Ada Sesong Sejemen, silakan. Kalau belum ada, kita mulai dengan kuis kita dulu ya. Mungkin host Sesong Seje, Kan En, Amitofo. Lain Sesong? Yang host kita siapa ya? Oke, Sesong Sejemen semuanya Sing Fasiang Senen 16 Oktober 2023. Master Chen Yen bercerita cara menjawab kuis seperti biasa. Jawaban diketik di chatroom everyone. Format jawaban adalah nomor soal dan jawaban. Contoh jawaban adalah 1D dan 2A ya. Kan En, kita mulai dengan yang pertama. Oke, kebijaksanaan membimbing orang. Poin pertama, apakah tujuan Buddha mengunjungi kerajaan Magadha? A. Meningkatkan kekayaan. B. Meningkatkan keyakinan orang-orang terhadap Dharma. C. Membimbing orang-orang di kerajaan Magadha. D. Membimbing orang-orang di kerajaan tetangga Magadha. E. Semua jawaban salah. Oke, sudah di-close. Jawaban yang benar adalah, Sesong Sejemen, lihat ya ceritanya ya. Oh, sorry, ini Puspa udah minta mereka perbaiki, mereka lupa perbaiki lagi. Aduh, ampun deh. Jadi Sesong Sejemen sebenarnya jawabannya adalah 2 ya. Jadi ini memang kesalahan dari yang buat ya. Sorry ya Sesong Sejemen, soalnya pagi Puspa udah kasih tahu, tapi mereka mungkin lagi nggak sempet ya. Oke, kita anggap yang pertama ini adalah semuanya tidak ada ini ya. Oke, Kan En, itu jawaban yang benar adalah membimbing yang orang-orang di kerajaan Magadha dan juga membimbing yang di sekitarnya ya. Oke. Untuk yang kedua, apakah Moggallana berhasil meyakinkan orang-orang di kerajaan tersebut? A. Tidak ada yang percaya pada perkataan Moggallana. B. Semua orang percaya pada ajaran Dharma. C. Sebagian penduduk menerima ajaran Buddha, tetapi sebagian tidak. D. Raja yakin akan ajaran Buddha, tetapi rakyatnya masih tidak percaya. Yang E. Semua jawaban adalah salah.
Oke, sudah di-close. Jawaban yang benar adalah, ini sebenarnya banyak yang betul ya. A, tidak ada yang percaya pada perkataan dari Moggaliana. Oke. Next yang ketiga. Siapakah yang pada akhirnya dapat meluluhkan hati para rakyat di kerajaan tetangga Magadha? Yaitu A. Sariputra, B. Moggaliana, C. Bodhisattva Mansuri, D. Ananda, dan C. Buddha Sakyamuni. Oke, kita close. Banyak ini yang betul juga ya semuanya ya. Jawaban yang benar adalah C. Bodhisattva Mansuri. Oke, yang poin keempat. Kisah kedua ya adalah kisah dua harimau. Poin keempat, apa yang dilakukan hiena untuk memisahkan kedua harimau? A. Mengajak kedua harimau berlomba untuk melihat siapa yang paling hebat. B. Membuat kedua harimau bertarung dan melihat siapa yang menjadi pemenang dalam pertarungan. C. Mengadu domba kedua harimau sehingga mereka salah paham. D. Hiena memuji harimau pertama dan menjelekan harimau yang kedua. E. Semua jawaban adalah salah. Oke, kita akan close. Sudah kita close ya barusan ya. Sesungguhnya jawaban yang benar adalah C. Mengadu domba kedua harimau sehingga mereka salah paham. Oke, kan En. Kita next ke yang kelima. Apa yang terjadi dengan kedua harimau ketika mereka salah paham? A. Sanya dan Sampao tidak terpengaruh oleh perkataan sang hiena. 2. B. Sanyang dan Sanpao menyerang satu sama lainnya hingga terluka. C. Sanyang menyerang Sanpao terlebih dahulu, tetapi Sanpao dapat mengontrol diri dan menenangkan Sanyang, sehingga mereka dapat akur kembali. D. Sanyang dan Sanpao meminta penjelasan dari Raja Singa. E. Sanyang dan Sanpao tidak. Tunggu ya, ini nggak ada ininya. Tidak terpengaruh oleh perkataan dari Sanpao, dari San Hiena ya, dari Hiena kalau nggak salah. Ya, untuk kita close, jawaban yang betul adalah, ini banyak yang betul juga ya, yaitu Sanyang menyerang Sanpao terlebih dahulu, tetapi Sanpao dapat mengontrol diri dan menenangkan Sanyang, sehingga mereka dapat akur kembali. Jadi poin kelima ini Sejong-Secimen, kita juga dapat pelajari ya, hal apapun yang kita dengar, apapun yang diutarakan orang lain, harus kita renungkan baik-baik dulu. Jangan langsung kita keluar emosi sehingga membuat kita menjalin jodoh yang tidak baik ya. Oke, kan En Jie, next Amitabha. Poin ke-6. Apa pesan master pada kisah dua harimau? A. Segala perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari tak terlepas dari hukum sebab akibat. B. Dengan pikiran yang tenang kita dapat menghindari bencana. C. Dengan menaati sila hidup akan lebih damai. D. Dengan melakukan 6 paramita penderitaan akan berkurang. E. Dengan melatih diri kita dapat mencapai pencerahan. Ini banyak yang betul juga ya, kita akan close. Ya, kita close. Jawaban yang benar adalah Sejong-Secimen udah lihat ya, sehingga kita dapat menghindari dari bencana ya. B. Dengan pikiran yang tenang kita dapat menghindari bencana. Jadi inilah yang dapat kita merasakan sangat penting menjaga pikiran kita. Karena pikiran adalah pelopor utama. Kalau lewat pikiran kita sudah muncul tapi kita tidak lakukan, itu karmanya agak berkurang. Tapi pikiran tetap ada karma yang buruk dan baik juga ya. Oke.
Next, Sesyong. Kan en Sesyong Sejemen, mungkin nanti pemenangnya siapa, kita akan lihat siapa yang mau sharing dulu. Silakan, kan en, kita Pawo Sejien, Pawo Tangsia. Karena setiap cerita ada kisah yang benar-benar harus kita pelajari. Dan juga dapat merubah kita punya pola hidup sehingga kita akan bisa ke dalam Sukadharma Sukadharma ini ya, Sukadharma ya, sukacita dharmanya ya. Oke. Lai Sesyong Sejemen. Ini ada 173 orang loh. Ada yang mau sharing silakan Sesyong Sejemen. Mungkin dari Sesyong Sejemen ada ini, mungkin ada yang di luar kota juga ya. Bagaimana kondisi kita sesama saudara sedharma yang awalnya kita mungkin masih penuh dengan ketidakbahagiaan ya. Kita bilang mungkin antara sesama saudara sedharma karena kita adalah pemula ya. Jadi pemula ini sebenarnya kita juga dapat belajar ya. Bagaimana kita jangan terlalu mudah menimbulkan hal yang tidak bahagia. Sebenarnya kita tahu, sedangkan kita satu keluarga aja, kita punya orang tua melahirkan anak beraneka ragam ya, kita bilang ya sifatnya juga berbeda-beda ya. Itu kita juga karena masuk suci, kita bagaimana bisa membuat keluarga bahagia. Apalagi kalau kita berbeda-beda, sebenarnya berbeda-beda adalah kita harus dari kita sendiri ya, mau merubah bagaimana untuk menjalin jodoh baik dengan semuanya. Mungkin ini pemenang kuisnya sudah keluar, Sesyong Sejemen. Selamat kepada yang untuk pertama cerita kebijaksanaan membimbing orang adalah pemenangnya oleh Rowli Sejie Medan dan Nola Sejie Utara 2 dan Juliana Sejie Bandung. Untuk yang kisah 2 harimau adalah Erna Sejie dari Palembang dan Leo Rianto Sesyong dari Medan dan Indi Yewe Sejie dari Tangerang. Mungkin dari pemenang ada yang mau sharing, silakan. Atau akan dipanggil dulu ya. Mungkin Rowli Sejie dari Medan, silakan. Sejie. Bagaimana setelah mendengar 2 kisah cerita ini, apa yang Sejie dapat? Chào anh Puspa Sejie. Chào Chào cảm em. ơn Amitabha. Sesyong Sejie, cảm ơn sang gần so cú sức. Dari cerita ini bahwasanya kalau kita mau membimbing orang itu ada triknya dan metodenya. Jadi perlu kesabaran dalam cerita yang tadi ya. Juga sebenarnya kita bukan membimbing orang lain, tapi membimbing diri sendiri. Jadi belajar mendengar dharma juga sangat bagus untuk batin sendiri. Kan en Sejie. Kan en Sejie, ini dengan Sejie siapa ya? Oke, kan en Sejie Juliana. Ya, seperti yang kita punya Sejie Rowli bilang benar. Kita adalah sebenarnya melatih diri kita. Bagaimana kita semuanya belajar dari Sat Paramita ya. Bagaimana pertama kita semuanya ingin berdana. Seperti kita baik dana materi, atau kita bilang dana dharma, atau dana dari kita punya organ tubuh, semuanya ya. Kita lihat kembali setelah kita berdana itu kita selalu di dalam sila. Kita jangan sampai keluar dari sila ya, Sesyong Sejemen ya. Kalau kita berdana keluar dari sila, sebenarnya itu akhirnya akan hangus juga ya. Kita kembali lagi, tidak akan mendapat apa-apa dari perubahan kita karena kita melanggar sila. Sebenarnya kita di sini adalah diajak bagaimana kita masuk ke dalam sila sehingga kita semuanya selalu di jalur sila, sehingga kita tidak akan menjalin jodoh yang tidak baik dengan semua makhluk. Karena kita tahu masa Sang Buddha, Sakyamuni dengan Maitreya itu juga 2 ya. Buddha ini sebenarnya si Maitreya lebih bijaksana.
Tapi yang jalinan jodoh yang lebih baik dengan semua makhluk adalah kita punya Buddha Sakyamuni, sehingga di sini diingatkan bagaimana kita ingin menjadi seorang Buddha, juga kita harus menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Kita juga melihat semuanya setara ya. Ini sangat penting sekali ya Sesyong Sejemen ya. Jadi pelatihan diri ini kita lewat Sat Paramit. Mungkin dari Sesyong Sejemen sudah sering dengar yang Sat Paramit ya. Puspa akan lanjut lagi kembali Secie Viviliang sebentar ya. Kita akan yang pemenang sebentar dulu, nanti ke Secie Viviliang. Mungkin dari Nola Secie ada, Kan En? Secie Nola, Utara 2. Tidak ada, kita akan lanjut dengan Erna Secie Palembang, ada? Secie Erna. Oke, dengan Sesyong Leo. 呀，早上好，我是谢。呀，我们感恩上人呀，我们感恩师兄师姐们ya. Ya, cerita hari ini ya saya rasa sebuah sangat bagus ya. Saya rasa di kehidupan ini semua orang juga mengalaminya ya, gesekan dan lain sebagainya. Dan apa yang telah di-sharing oleh Mulyadi Sesyong dan Rolly Secie juga sangat bermanfaat ya dan mempunyai makna ya. Jadi sebenarnya di banyak hal itu ya, di kehidupan ini masalah ya adalah sesuatu yang bisa kita hindari ya, sehingga tidak terjadi ya. Jadi di sini itu kita melihatnya adalah memang ya, kadang kita melihat sesuatu itu terjadi pada seseorang itu tidak seperti yang kita mau, sifatnya dan lain sebagainya, kan lepusun ya. Tetapi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan ya, yaitu dengan membina diri kita sendiri ya. Master selalu mengajarkan tentang dua hal ya, yaitu Jingse Famai dan Seci Chongmen ya. Terhadap diri kita sendiri ya, kita harus berpegang selalu kepada sila, kebenaran, dan keyakinan ya. Terhadap sesama ya, kita harus spesies ya. Kalau di bahasa perumpamaan Chinese-nya adalah ya nei xing wai xing ya. Jadi ya kita itu harus senantiasa terus melatih diri ya. Hidup ini adalah ujian dan tiap hari itu ya pasti ada perubahan ya dengan kondisi-kondisi yang berbeda ya. Tetapi jangan menjadikan kondisi luar itu mempengaruhi batin kita. Karena ya kita harus sadari kita itu berada di dalam pembinaan diri dan ladang pelatihan. Jadi ya kita harus terus belajar ya, terus belajar sehingga kita itu mampu mengikis ya dan tidak mudah terpengaruh oleh kondisi luar. Begitu sharing saya ya, Sesyong Secie. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau tidak berkenan, Kan En. Kan En, Sesyong Leo. Ini dari Sesyong Leo juga kita memang benar-benar setelah kita melihat semua cerita ya, ceramah master sebenarnya mengingatkan kita semua ya, Sesyong Sejemen ya. Kita jangan merasa itu adalah hanya sebuah cerita, tapi di dalam cerita itu sebenarnya mengingatkan kita bagaimana kita harus lebih waspada ya. Oke, kita akan lanjut dengan Indi Secie. Indi Secie Tangerang, silakan Kan En. Kan En, Sesyong Leo. Ya, Kan En. Pagi semuanya, Sesyong Secie. Saya sedikit sharing untuk cerita pertama, kebijaksanaan bimbing orang. Ini sering terjadi ya, kalau kita melihat ada orang lain yang menurut kita salah atau keliru, kita ingin cepat-cepat merubah. Kemudian kita kasih nasihat atau masukan, tapi mungkin cara kita salah, malah bukan memperbaiki keadaan, malah malah mengacaukan gitu ya, malah mungkin jadi salah paham dan sebagainya. Memang tidak mudah untuk membimbing orang ya, dengan karakter orang yang berbeda-beda terutama, atau dengan orang yang kita belum terlalu kenal seperti itu. Dari kisah yang kedua, ini juga jarang ya kita temui kalau ada orang yang
diadu domba, terus salah satunya tuh bisa menyadari bahwa ini bukan gitu atau ini keliru. Malah kadang-kadang terjadi salah paham, kemudian terjadi permusuhan. Jadi dari kisah ini yang kedua yang mengingatkan saya terutama untuk kalau ada sesuatu yang mungkin untuk memecah belah gitu, sebelum bertindak atau impulsif gitu, kita harus merenung diri dulu atau stop dulu untuk berpikir apakah benar seperti itu. Apalagi kita tahu bahwa orang itu baik sama kita ya, jadi nggak mungkin gitu loh dia melakukan hal seperti itu sama kita. Itu aja seceh kan. Kan secie Indi ya benar kita jadi setelah kita melihat dua cerita ini kita lebih harus jangan langsung kita refleks ya emosi atau apa. Kadang-kadang Puspa ada berpikir ya mungkin dari sisi yang sejimen dapat tolong jawab ya. Kadang-kadang di gudang kesadaran kita yang ketujuh ini namanya semuanya refleks ya. Kadang-kadang tanpa disadari ada begitu baru mendengar atau melihat apa sudah keluar refleks yang tidak baik. Nah, ini menurut sisi yang sejimen kenapa bisa begitu ya? Nah, karena ini sesuatu hal yang Puspa selalu bertanya juga. Refleks ini sebenarnya memang sudah ada di gudang kesadaran kita yang ketujuh ini. Apakah kita bisa mengontrolnya supaya tidak langsung keluar atau bagaimana ini loh? Nanti mungkin dari sisi yang sejimen ada yang bisa tolong jawab. Nanti dijawab ya. Kita akan undang Vivi yang Secie dulu untuk sharing hari ini. Kan ya Secie Indi Amitofo kan. Silakan Secie Vivi yang kan. Cảm Kalau dibuka, oke kan. Sesiung Secie, Kang Puspa Secie. Dalam ceramah Master, membina berkah dan kebijaksanaan serta memutar roda Dharma. Di dunia ini terdapat kesedihan dan kebahagiaan, perpisahan dan pertemuan. Inilah yang disebut kehidupan. Suasana hati kita berubah seiring perubahan kondisi di sekitar kita yang mencakup manusia, hal, dan benda. Di dunia kita melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan setiap harinya. Itulah sebabnya Master merasa khawatir jika tidak dapat menjangkau mereka yang membutuhkan. Bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka? Berapa banyak negara yang telah diberi pertolongan? Jumlahnya tak sedikit. Hingga kini, kita tidak berhenti bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah internasional dan kita juga menghubungi organisasi non-pemerintah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kita mengajak orang lain untuk ikut bergabung. Kita menyatukan cinta kasih semua orang supaya dapat memperpanjang jalinan kasih sayang dan menginspirasi orang-orang untuk memperluas cinta kasih agung dan membangkitkan tekad untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Apakah kita pergi ke sana dan merangkul mereka secara langsung? Yang terpenting, kita telah melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Di Turki hanya ada 4 relawan Secie, tetapi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk memberi pertolongan kepada korban bencana. Dengan melihat relawan Secie memegang kotak donasi untuk menggalang dana, mereka itu adalah para pengusaha. Mereka telah berdonasi dan juga mereka berharap semua orang juga dapat melakukan kebajikan. Kekuatan yang terhimpun sangat besar. Dengan bekerja sama dapat membantu banyak orang yang membutuhkan. Jika semua orang berbuat baik, masyarakat akan hidup harmonis, damai, dan tentram. Dengan menciptakan berkah, dunia akan bebas dari bencana. Keluarga yang memupuk kebajikan akan dipenuhi berkah. Setelah mendapat bantuan, hati mereka tergugah juga untuk membantu sesama yang lain yang membutuhkan. Berkat jalinan jodoh juga,
mereka bisa menerima bantuan. Dan juga dengan berbagi tentang ajaran kebajikan, tetapi jika tanpa mempraktekkannya, ini seperti kita memiliki benih tetapi tidak menaburnya, sehingga benih tidak akan bertunas. Tanpa tunas, dari mana datangnya pohon? Dalam melakukan ajaran kebajikan setiap hari, kita dengan menyisihkan uang recehan ke dalam celengan bambu dengan himpunan dana kecil dapat digunakan untuk membantu banyak orang yang membutuhkan. Dan juga dengan menyatukan hati dan menghimpun kekuatan untuk menyalurkan bantuan darurat. Bisa membawa manfaat bagi semua makhluk dan senantiasa memutar roda dharma. Cảm ơn sư Chị. Cảm ơn sư chị Vivi Liang ya. Mungkin dari Sisyong Sejemen ada yang mau sharing lagi, soalnya kita dengar dari sư chị Vivi Liang memang ini selalu master dalam beberapa minggu ini ya. Dalam kondisi luar negeri ya, banyak sekali yang sudah terjadi bencana kekeringan, bencana kelongsoran, itu semuanya ada kebakaran ya. Jadi di sini kita dapat merasakan bahwa dari dua cerita hari ini sebenarnya itu kita dapat merasakan bahwa bagaimana pikiran dari kita semuanya. Dari satu orang punya pikiran, kalau memang tidak baik, dan pikiran yang lain juga tidak baik, akan menghimpun satu energi yang tidak baik. Tapi kalau semua pikirannya yang dihimpun adalah energi yang positif, pasti kita akan terhindar dari semua hal yang tidak baik. Ini adalah sangat penting ya, Sisyong Sejemen selalu diingatkan oleh guru kita. Walaupun titik sekecil apapun dapat kita lakukan kebajikan di dalam sila, kita lakukan. Karena itulah yang akan menghimpun energi yang positif. Sehingga bumi ini juga akan adem ya, kita bilang akan tenang ya. Jadi bukan hanya karena kita manusia punya yang kita lakukan yang tidak baik sehingga membuat bumi juga akhirnya merasakan ada sakitnya. Jadi di sini sangat penting sekali dari pikiran manusia, hati manusia. Kalau hati manusia semuanya baik, maka kondisi alam ini juga akan baik, akan adem ya. Tapi kalau kondisi manusianya tidak baik, sebenarnya alam ini juga akan panas. Mungkin dari Sisyong Sejemen semuanya bisa merasakan cuaca panas di Jakarta ya, yang tidak kunjung hujan dan begitu panas sekali ya. Jadi ini kita masih harus bersama-sama kita melakukan kebajikan, mengajak banyak lagi untuk bervegetarian. Mungkin dari Sisyong Sejemen yang lain mau sharing lagi, silakan. Kita Pawo Secin ya, Pawo Tangsia. Mungkin ada Sisyong Sejemen, ini 162 orang loh Sisyong Sejemen, kita masih ada waktu lebih kurang hampir 1 jam lagi. Mungkin dari Sisyong Sejemen yang lain mau sharing silakan untuk berbagi, karena kita di sini sama-sama adalah untuk berbagi ya, berbagi sharing kepada saudara kita. Ini Sisyong Mulyadi ada mau sharing lagi ya Sisyong? Ya, saya mau coba sharing yang tadi saya bilang. Kenapa yang Kan, tadi secara tanya itu toh? Itu mengatakan apa yang kenapa kita bisa langsung refleks ya tadi. Jadi pikiran saya ini adalah mungkin pertama yang ini pandangan saya saja, bawaan dari kelahiran. Kita lahir sudah sebelumnya kita udah mungkin chance ya kita sudah melakukan yang seperti itu. Sekarang ini terbawa sampai kelakuan kita seperti itu ya, terbawa sampai ke sekarang ini. Jadi seperti itu yang kesalahan yang lalu terbawa sampai ke sekarang. Sekarang gimana harus kita lakukan? Kita udah jadi insan suci, kita sudah dengar dharma, kita udah mengetahui ya semua asal usulnya, dan mestinya kita lebih paulong, sanje. Kan encun ai. Kalau kita setiap dalam kehidupan kita setiap hari bisa kan encun ai sanje Paulo, gua rasa dunia itu sudah damai dengan peperangan seperti sekarang ini. Nah, ini seperti bermula dari kita sendiri. Kalau kita sendiri tidak mau berubah, kapan bisa ada solusi? Setiap mungkin ketemu orang yang kita nggak suka, respeknya seperti itu memuncul, kita mesti menahan diri, senyum aja, tidak kau usah kata-kata apa-apa, senyum aja sudah. Itu membuat kita langsung emosi, langsung bisa langsung turun. Kita tidak perlu menunjukkan
tarik napas di depan orang tuh, itu nggak perlu. Itu sudah menunjukkan orang sudah tahu kamu tuh marah. Jadi kita cuma cukup senyum, diam aja. Kalau dengan diam itu 1000 bahasa yang paling damai. Orang mau mengatakan kita salah benar, ya terserah dia gitu. Jadi atau misalnya dalam satu kegiatan amal kita apapun ya di lapangan, kadang ada ketemu susung suci yang suka tidak ngerti, tapi tidak mau tanya, langsung mengambil tindakan di situ lapangan. Jadi kita tidak boleh langsung kan dia nasihat dia langsung gini-gini tempat ramai, nggak perlu. Kita cuma ya susung saya coba bantu atau gimana lah cara bahasa yang lembut untuk tidak menyakiti beliau. Setelah ada kesempatan, mungkin dia udah happy-happy, kita baru nasihatkan, kasih dia tahu. Di setiap kegiatan kita panutannya adalah ke PIC, karena PIC itu kerja berdasarkan hasil rapat bersama. Patokan itulah dia lakukan ya untuk dalam satu kegiatan supaya sukses. Jadi kita menghargai PIC-nya itu. Jadi jangan mentang-mentang kita udah lebih senior, walaupun kita masih AP atau APL atau komite pun ya, kita tidak boleh melangkahin ini. Karena Kangen Cuncong itu sangat penting. Kita sudah sepakati bahwasanya PIC adalah satu session atau sece ini, walaupun dalam proses belajar, kita bisa lebih senior, kita lebih menampingi mereka. Apapun yang mereka butuh, kita siap membantu. Walaupun kadang kita datang nggak kerja, kita ya kerja untuk menutupi yang mereka yang ketinggalan, kita selesaikan aja. Kita harus mengerti, setiap kegiatan pasti ada sisa-sisanya di belakang. Jadi yang kita lebih senior, kita lebih mengerti, kita memberikan contoh yang baik. Isen coce mah. Kita memberikan contoh yang baik, mereka akan nampak semuanya. Dan mereka akan tahu. Ada yang kita mengerjakan, mereka pasti ada yang memperhatikan kok. Wah, Susyong ini lebih rajin ya, Susyong ini lebih teliti ya. Ayo kita, walaupun dia ngajak, dia turut dalam memantukan kita gitu loh. Jadi kita sebenarnya kita sudah mengajak orang berbuat baik tanpa harus berkata apa-apa. Cukup dengan tindakan kita aja kok. Kira-kira itu yang saya pandangan saya sih, Puspa sih, Kanan sih. Karena Susyong Mulyadi ya, mungkin dari Susyong Sejemen juga ada ya. Mungkin dari sini kita juga sama-sama belajar. Seperti yang Susyong bilang benar, biasanya kita akan memberikan kesempatan kepada PIC untuk belajar juga. Karena kita tahu, kita awalnya juga dari belajar Susyong Sejemen. Jadi Susyong Sejemen jangan takut ya akan kalau seandainya ditunjuk sebagai PIC, sebenarnya ada dukungan dari belakang semua. Karena kita adalah satu kesatuan. He Xing, He Qi, Hu Ai, Xie Li adalah satu kesatuan, sehingga kita melakukan apapun, pasti kita akan merasakan sukacita. Jadi jangan mudah sekali rasa takutnya itu muncul ya. Biasanya kalau ditunjuk langsung, saya nggak bisa. Kita malahan merasakan sungguh sangat kangen. Dan sungguh adalah berkah kita dapat diberi kesempatan untuk kita belajar ya. Mungkin dari Susyong Sejemen yang lain ada, silakan. Mungkin pertama kali baru jadi PIC, bagaimana kondisinya, dapat ceritakan, sharingkan, dan kita juga akan sama-sama belajar di sini ya. Silakan Susyong Sejemen. Sejahanya Baba, silakan Kangen Amitofo. Kangen Susyong Mulyadi. Kangen Sece Puspa ya. Selamat pagi Susyong Sejemen. Suara saya jelas ya? Jelas, Sece, jelas. Kangen ya, Puspa Sece. Kita pertama-tama Kangen atas pembabaran Dharma Master ya. Ini tadi pertanyaannya ya, Puspa Sece sama direspon Mulyadi Susyong ya, sangat luar biasa. Mengapa keluar refleks? Ya, kalau saya juga ngerasa itu kita mungkin kurang latihan apa itu banyak hal ya. Kadang-kadang kita orang yang selalu merespon terlalu cepat itu tanpa berpikir. Jadi tindakan lebih dulu dibandingin kesadarannya, ada nih pikirannya tapi lebih lambat. Jadi tangannya lebih cepat ini. Dan ini juga seperti tadi di-sharingkan, ini juga sebagai bukti bahwa ada masa lampau ya. Tapi kalau kita kaitkan lagi ini sebagai bukti ada masa lampau, kita tahu bukankah pada dasarnya sifat kita manusia ini baik ya, hakikat sejati kita itu murni. Nah, saya perumpamakan ini seperti sebuah ruangan yang bersih. Ruangan yang bersih pun ini lama-lama juga bisa muncul debu. Karena apa? Karena oleh waktu dan semua hal lah. Kita manusia juga sama, ada jendela-jendelanya. Begitu juga sebuah ruangan tentu ada sekat-sekat kayak lubang-lubang kecilnya.
Oke, saya coba judul kebijaksanaan membimbing orang. Kita bisa belajar seperti air. Ini kita tahu air itu bisa masuk dalam wadah apapun, bisa membentuk seperti wadah yang dimasukin air itu. Umpamanya wadah kita bulat, air kita masukin dia bulat. Kalau dia panjang, airnya membentuk juga sama panjang, tanpa merubah sifat asli air itu sendiri. Nah, misalnya nih, saat saya berpikir baik, saya ketika pikiran saya baik, saya muncul dari melihat, menonton, mendengar ceramah master, pikiran pertama yang muncul itu apa? Kalau pikiran pertama saya yang muncul itu, saya perlu nih belajar jadi orang baik, memberikan manfaat pada semua orang, atau bahkan semua makhluk. Lalu apakah ada muncul nih pikiran kedua lagi, mau berubah siapa dan siapa? Begitu juga perbuatan, kita tahu ya pikiran, perbuatan, dan ucapan. Nah, saat muncul niat dan pikiran yang untuk berbuat baik, belajar berucap baik, apakah ada muncul itu untuk menjadi teladan bagi orang, bagi diri sendiri, menginspirasi orang lain atau apa, tapi menjadi teladan adalah bagaimana kita melakukan dulu. Atau kita menjadi pemaksa orang di sekeliling kita. Kita berpikir bahwa ini baik. Jadi tanpa sadar kita menginspirasi orang-orang untuk berbuat baik, tapi dengan cara yang agak memaksa. Karena apa? Karena bijaksana membimbing orang adalah bagaimana kita menjadi teladan. Kata-kata itu dibutuhkan, tapi tindakan juga sangat lebih dibutuhkan lagi. Kalau kita hanya melakukan tindakan aja tanpa kata-kata, orang juga enggak terlalu banyak mengerti. Sama seperti kita melihat lukisan-lukisan itu. Iya, lukisan-lukisan itu menceritakan banyak hal. Tapi dengan ada sedikit kata-kata itu orang akan bisa mengingat dengan lukisan, melihat dan lukisan kita membaca. Sama seperti kita melakukan tindakan-tindakan, kita butuh sedikit kata-kata. Tapi kalau kata-kata yang terlalu banyak nih tanpa tindakan, orang juga bingung untuk cara melakukannya. Jadi ya bijaksana itu enggak bisa kita nilai bahwa kapasitas mana sih yang lebih besar, tapi saat di mana sih itu lebih dibutuhkan yang tepat gitu loh. Sama seperti kita berbuat baik, menginspirasi keluarga kita membimbing orang untuk bagaimana nih ini hal baik. Jadi minta orang untuk menginspirasi orang untuk melakukan adalah bagaimana kita lakukan dulu, dan belum tentu orang lain itu melihat dari sudut yang sama. Nah, ketika orang tidak melihat dari sudut yang sama, bagaimana respon kita? Apakah kita mampu menerimanya? Kalau kita tidak mampu menerimanya, maka kita belum bisa dikatakan bahwa kebijaksanaan kita bisa membimbing orang atau menjadi teladan bagi orang lain. Oke, itu aja sharing saya, Kanan ya, atas waktunya. Kanan Seci Heni Haba ya. Tapi ada juga loh Seci, orang bilang kita orang Seci itu orang aneh. Nah, itu bagaimana itu? Anehnya dalam bentuk apa? Maksudnya orang melihat kita tuh kayak manusia yang berbeda dari yang manusia awam gitu loh. Maksudnya bilang aneh ya orang Seci ya, banyak sekali yang kalau dilihat tuh tingkah lakunya juga aneh gitu loh, berbeda gitu loh. Nah, itu gimana? Ini banyak loh, setiap kali dia orang melihat kita, ini kayaknya orang Seci aneh juga ya. Padahal dalam kondisi begini sebenarnya kan bisa, maksudnya kita bisa leluasa, bisa lepas ya, maksudnya lebih ke manusiawi aja gitu. Kenapa kita harus bilang melatih diri sampai ini nggak boleh, itu nggak boleh, tapi kita mau, tapi kita melakukan dengan sukacita itu loh. Sebenarnya kalau mau diceci atau dimanapun itu tergantung pikiran kita. Kita melatih diri tidak hanya diceci aja gitu loh. Jadi orang yang berkata bahwa ceci ini orang-orang ceci ini aneh ya. Sebenarnya yang aneh itu bukan cecinya, orang-orang cecinya, tapi pikiran orang itu yang berkata. Dan juga kita nggak bisa kategorikan bahwa sebagian besar itu berkata itu bisa kita cakupan bahwa itu loh sebagai jawaban atau sebagai ceci ini umpamanya nih. Ada di dunia ini ada 1000 orang contoh aja. Kalau cuma 100 orang atau 10 orang bilang bahwa orang suci itu aneh, kita nggak bisa kategorikan bahwa orang suci itu aneh gitu loh. Dan untuk kita melatih diri, saya kadang-kadang agak bingung aja. Kalau kita hanya melatih diri diceci aja, kita anggapan itu. Berarti selebihnya sisa waktu kita itu di mana? Karena kita manusia ini, selain kita kegiatan diceci, berinteraksi dengan sesama relawan,
kita di komunitas terjun di tengah masyarakat, kita ini lebih banyak di mana? Kita bekerja Senin sampai Jumat, kita berhubungan dengan keluarga kita, rekan kerja kita di kantor, di itu. Apakah itu bukan melatih diri? Sama seperti kita belajar di sekolah. Kita belajar di sekolah kan ada waktunya. Setelah itu apa yang kita dapatkan di sekolah adalah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul, Cie. Maksud saya begini, Cie. Awalnya kita mungkin semuanya masih manusia awam. Setelah kita melatih di seji, awalnya kita kan pelatihan di seji ini lebih ke, kita bilang lebih ke keseluruhan ya. Maksudnya setelah kita melatih itu, kita mendengarkan dharma, kita mulai merubah-rubah sikap kita punya tabiat-tabiat yang tidak baik itu. Kita tuh kan dalam kehidupan memang bukan bilang hanya dicuci, tapi kita pelan-pelan dibawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dari Sesyong Sediman semuanya bisa merasakan ya. Pertama saya masuk ke pintu cuci, begitu saya mendengar ceramah-ceramah master, mendengar juga kondisi-kondisi yang harus kita ikuti aturan yang ada di cuci. Nah, itu kita awalnya kita mendengar, kita melihat oh kondisi-kondisi kita punya Sesyong Seji yang sudah senior. Pelan-pelan kita selalu berusaha, yang awalnya kita penuh dengan emosi, mungkin kita yang suka merokok, kita yang suka berjudi, dari sana pelan-pelan untuk mengikis itu loh, mengikis itu. Ada juga dari teman-teman yang bilang, setelah kamu masuk ke cuci, kenapa kamu jadi aneh ya? Pasti ada yang mengatakan itu gitu loh. Maksudnya sebenarnya itu adalah perubahan dalam lingkungan yang baik. Sebenarnya awalnya di lingkungan yang tidak baik. Yang tidak baik ini melihat ke temannya yang sudah merubah jadi baik, dia merasa itu aneh gitu loh, Cie. Aneh itu karena berbeda. Tapi kita manusia. Sebelum saya masuk suci, saya manusia awam. Setelah saya di suci, saya juga masih manusia awam. Kenapa? Karena tetap ada aja itu selama kita memakai badan manusia, kita itu adalah manusia awam. Dan aturan di suci itu kalau kita anggap itu aturan apa? Misalnya nih, bagaimana budi pekerti, itu aturan itu tidak di suci juga kita diajarin. Nah, 10 sila suci. Nah, tanpa disuci juga setiap orang ada nih diajarin, cuma kata-katanya berbeda. Kita pernah kan diajarin kita berkata jujur, tidak berbohong, ya kan, bekerja itu yang baik ya, yang jujur ya nak. Itu jangan mengambil barang teman yang bukan milik kita ya. Kalau butuh apa-apa nanti info ke mama papa akan berikan. Itu sebenarnya Pak, itu adalah sila-sila. Itu adalah pedoman dasar kita sebagai manusia, supaya kita apa? Tujuannya kita supaya tidak terhindar bermasalah dengan hukum. Sama seperti ini kalau 10 sila supaya kita apa? Supaya itu melindungi kita dari perbuatan yang tidak baik dan melanggar hukum juga. Itulah. Jadi aneh itu biasanya karena berbeda sih. Jadi tanpa sadar, tapi untuk benar-benar aneh itu dalam bentuk wujud atau apa sih? Kayaknya perubahan itu, Cie. Mungkin perubahan itu yang awalnya dia suka merokok, berjudi, merubah jadi seorang yang begitu baik, yang berperilaku yang begitu baik. Jadi itu ada perbedaan itu yang mereka yang awalnya temannya pasti akan merasa aneh. Kenapa? Begitu kamu mendengar masuk ke pintu Dharma Suci, kamu sudah berubah jadi kayaknya berbeda gitu loh. Jadi mereka melihat sesuatu yang memang agak aneh gitu kali. Ya, awalnya kamu suka berjudi, ya kamu yang ajak kita, kamu adalah geng ketua kita. Tapi setelah masuk ke pintu suci, malahan kamu kenapa berubah jadi yang lain gitu loh. Maksudnya berperilaku, bertutur kata, semuanya yang baik gitu loh. Tapi memang hal ini tidak mudah ya, Heni ya. Seperti kita bilang, kita dari awal, dari kecil kita juga semuanya pasti sekolah kita bilang ada diajarkan yang apalagi yang agama Buddha ya, diajarkan mengenai sila-sila ya. Mungkin juga kita diingatkan bagaimana harus berbuat baik, apa-apa semuanya ada. Tapi kita manusia awam biasanya hal ini hanya kita dengar. Kita sering ke wihara juga, hanya kita dengar. Setelah kita dengar, tidak pernah kita untuk merubah kita punya gudang kesadaran yang tidak baik menjadi baik. Tapi setelah kita masuk ke pintu Dharma Suci, itu lebih ketara ya, bahwa kita benar-benar ada merubah tindakan-tindakan itu. Kita bukan hanya mendengar, tapi kita merubah tindakan itu yang benar-benar jelas dapat terlihat. Dari awal yang kita punya kondisi yang tidak baik, kita bilang perilaku yang tidak baik,
bisa menjadi baik. Mungkin dari Sejeong Sejemen semuanya bisa merasakan diri kita sendiri ya. Dan juga kita dapat selalu nonton di ITV bagaimana relawan-relawan yang kondisinya penderitaan mereka yang dalam satu keluarga yang awalnya penuh dengan penderitaan seperti pertikaian apanya. Semua ada di dalam itu. Tapi setelah masuk ke pintu Dharma Ceci, mereka menjadi satu keluarga yang berbeda, menjadi keluarga yang bahagia, menjadi untuk teladan untuk keluarga-keluarga lain ya yang melihat ya, mungkin ada juga yang akan merasakan ini awalnya mereka sangat sekali ya penuh dengan keluarga yang suka berantem, sampai orang tua berantem, anak-anak pun tidak bahagia, penuh dengan keributan. Tapi kenapa mereka bisa berubah dalam kita bilang kondisi yang begitu masuk ke pintu Dharma Ceci gitu loh. Nah, menurut Ceci bagaimana ini? Ini karena apa? Ceci ini kan salah satu wadah kita, sarana kita. Jadi mengapa lebih terlihat? Karena di dalam kita yang masuk ke sini ini semua udah kita punya niat yang sama nih. Saya di sini ingin belajar menjadi orang yang lebih baik, ingin belajar berbuat baik. Jadi itu kita begitu mau masuk itu niat kita itu lebih kurang mirip-mirip sama. Jadi bukan berarti di luar itu nggak ada, tapi lebih nggak terlihat sama. Seperti contoh, kita lihat mayoritas di Indonesia apa. Jadi itu akan terlihat lebih banyak, oh iya ini umpamanya nih mayoritas kita ngelihat rumah ibadah lebih banyak di mana. Itu karena apa? Mayoritasnya lebih banyak dan lebih terlihat. Tapi di luar itu ada, tapi nggak begitu terlihat. Karena apa? Karena nggak begitu banyak. Jadi kita ini semua masuk ke sini ini kita punya satu nih niat yang ingin belajar menjadi lebih baik, belajar apa? Jadi semuanya punya konsep pemikiran niat awal yang mirip dan kita beruntungnya dibimbing oleh satu guru yang sama. Jadi ibarat kata nih setiap anak 10 anak, 20 anak kalau dibimbing oleh orang tua nih dengan konsep yang sama itu keluarnya walaupun ada yang berbeda tapi terlihat secara keseluruhan mirip-mirip. Jadi lebih terlihat. Dan kalau ini kan, kenapa lebih terlihat? Kita ini semakin besar. Kenapa? Karena saat kita di Ceci, kita tidak membedakan bahwa, oh kamu itu agama apa, orang apa, ras apa. Tapi kita semua bercerita cinta kasih, bagaimana kita sama-sama nih mau memberikan manfaat. Jadi kalau kita sama-sama ingin memberi, bukan merebut, maka itu kan lebih terlihatnya lebih harmonis, lebih ada nilai positifnya dibanding kita di sini kita berebut kekuasaan, berebut itu, berebut ini. Ada nggak? Ada, cuma kadang-kadang lebih sedikit. Karena apa? Karena nggak mungkin segala sesuatu di satu tempat atau satu organisasi atau satu rumah apapun dimanapun itu hanya satu sisi aja. Nggak mungkin ada baiknya aja semua. Ada baik, ada tidak baiknya, tapi itu lebih sedikit nggak terlihat atau sedikit masih ibarat kata rumah yang terlihat bersih banget ada debu nggak ada tapi nggak begitu kentara atau tidak begitu berpengaruh. Itu aja. Tadinya ini Haba ya, mungkin dari Sejeong Sejemen kita sebenarnya di sini sama-sama kita belajar untuk sharing, belajar untuk memahami kondisi-kondisi yang kita sekarang memang sudah merasakan sekali ya. Jadi inilah mungkin dari Sejeong Sejemen, Puspa merasakan banyak sekali kita punya yang Singhwasiang ini adalah kita punya relawan-relawan yang baru juga. Jadi di sini kita sama-sama belajar seperti yang Master bilang, kita adalah satu keluarga besar. Kita tidak membedakan suku, bangsa, ras, dan agama. Kita adalah setara, semuanya adalah dalam pelatihan diri kita masing-masing. Jadi di sini kita belajar bagaimana kita melihat dari ceramah-ceramah guru kita adalah mengajarkan kita bahwa mengingatkan kita seperti Heni Abah bilang kita memiliki hakiki kebudayaan dari awal adalah yang sangat jernih dan sangat bersih. Tapi ada celah-celah yang kita bilang pintu-pintu kecil celah-celah yang bisa masuk sehingga kita akan menimbulkan kerisauan atau debu kotoran batin kita ini ya. Tapi dengan kita mendengarkan Dharma, kita juga diingatkan oleh guru kita bagaimana kita membersihkan kita punya kotoran batin ini. Jadi kita harus mempraktekkannya, bukan hanya kita mendengar dan kita hanya bilang, oh ya saya tahu ini membersihkan, hanya mendengarkan Dharma, tidak bisa dibersihkan. Karena tabiat buruk kita itu sudah ada sejak kita bilang kalpa-kalpa dalam yang batas waktu kita tidak paham punya ya, Sejeong Sejemen ya, sudah ada. Jadi disinilah kita diingat dan selalu dibimbing oleh guru kita. Bagaimana kita harus benar-benar agar bisa lebih bijaksana. Karena kalau kondisi kita tidak
akan mengembangkan kebijaksanaan dan kewelasasihan kita, sebenarnya tidak merubah apa-apa kita. Karena kenapa diingatkan kita harus turun ke masyarakat, bagaimana kita bersosialisasi dengan semuanya, menjalin jodoh baik dengan semuanya. Kenapa kita diajak juga bersumbangsi tanpa pamrih. Ini adalah satu hal yang sangat kita merasakan semuanya ya. Mungkin dari Sesiong Sejiman akan merasakan bahwa iya ya, kenapa saya bersumbangsi, merasakan adanya sukacita di dalam Dharma ini. Jadi mungkin dari yang baru-baru bisa, kalau memang kurang paham atau memang ada yang juga masih ada slack ya, kita lihat dari dua cerita ini ya, ada slack yang tidak enak dengan mungkin dari senior kita atau juga mungkin dengan saudara kita yang lain. Kita berusaha dengan melihat dua cerita ini, kita akan menjalin jodoh baik dengan mereka, karena kita tahu ya bahwa sebenarnya kita manusia lahir di alam semesta ini dengan pikiran, dengan tubuh ini, kita bilang batin dan tubuh ini adalah untuk melatih agar batin kita menjadi batin yang murni ya. Jadi ini bukan karena kita di alam semesta ini kita lahir sebagai manusia adalah untuk melakukan hal yang tidak baik, tapi membimbing kita ke hal yang baik agar gudang-gudang kesadaran kita dan jalinan jodoh baik kita dengan semua makhluk adalah hal yang baik, sehingga kita akan menjadi satu kebiasaan kita. Suatu saat kita akan mencapai kebodian karena adanya jalinan jodoh baik, dan juga kita bilang bagaimana kita bersumbangsi selalu di dalam sila yang baik, sehingga akan menuntun kita selalu ke arah yang baik ya. Mungkin dari Sesiong Sejiman yang lain ada yang mau sharing lagi, kita pergunakan waktu, masih ada, silakan Kan En. Atau mau Puspa undang ya, mungkin biasanya dari Sesiong Seje kita yang biasanya sering juga ya, karena dari perubahan-perubahan mereka kita merasakan, apalagi Puspa merasakan sangat kantong ya, karena perubahan-perubahan mereka itu sangat luar biasa. Bisa dengan begitu tekunnya mereka merubah dari tabiat yang biasanya penuh dengan tidak bahagia menjadi satu kebahagiaan keluarga ya. Ini mungkin akan kita undang lagi. Mungkin Joni Sesiong ada, Joni Sandrina Sesiong ada di tempat. Mungkin Seje host Sesiong Joni ada di tempat. Kalau nggak ada, kita akan undang dari kita punya Sesiong siapa lagi ya, yang ini mungkin dari Sesiong Sejiman juga bisa langsung, karena kita ya Pawo Secin ya. Mungkin Sejetina ada di tempat, Sejetina. Ong Jiwe Sesiong, silakan Sesiong Ong Jiwe, Kan En, Amitofo. Kan En, Puspa Seje, Kan En kepada Master yang selalu membimbing kita setiap pagi ya. Kan En Sesiong Seje, Kan En kepada Sesiong Seje yang sudah sharing sebelumnya, Kan En. Ya tadi menyambung sharing dari Hani Baba Seje ya. Ya memang di dalam diri setiap makhluk itu kita tahu ada hakikat kebudayaan. Jadi prinsipnya adalah, kalau nggak salah saya pernah baca ya, Master mengatakan bahwa banyak orang-orang yang bajik dalam di kehidupan ini. Jadi orang-orang yang baik itu sangat banyak sekali. Jadi kita dengan melalui Seci ini kita memberikan arah kepada mereka ya, sehingga kebajikan yang mereka telah miliki sebelumnya, benih-benih kebajikan yang sudah ada dalam diri mereka sebelumnya itu, dengan arah yang ada di jalan Seci ini, kebajikan itu, benih-benih kebajikan, karena kita tahu ada hakikat kebudayaan di sana, benih-benih kebajikan ini bisa berkembang dengan semakin baik, sehingga benih-benih kebajikan ini ibarat dari pohon yang kecil menjadi pohon yang besar ya, dengan adanya mereka bergabung di dalam Seci ini benih kebajikan itu bisa bertumbuh dengan baik. Ya, itu saja Puspa Seci. Kan En Sesiong Seci, Kan En. Kan En Sesiong Jiwe, mungkin dari Sesiong Sejiman yang lain, ayo silakan.
Sekarang waktu kita masih ada 25 menit. Silakan mungkin dari Sesiong Sejemen ada lagi? Ada yang mau sharing lagi? Silakan, Kan En. Linda Sejie, Chào Sang Hao, Amitofo, silakan J Linda, Kan En, Ông Chỉ Wei Sesiong. 早上好，不知道事情，感恩 Kan En. 感恩上人说不是bagi semua sesuatu saja. Saya karena 2 hari ini memang ada kegiatan jadi tidak kurang ya untuk mengikuti sharing Dharma. Kebijaksanaan tentang cerita yang pertama. Kebijaksanaan membimbing orang. Saya merasa sangat susah ya untuk membimbing orang. Sangat susah. Gimana ya mau bilang? Kita tidak kita setiap pelatihan diri itu memiliki ya mereka itu pikiran mereka sendiri, ucapan mereka sendiri, perbuatan mereka sendiri. Ya, jadi kita tidak bisa memaksa kehendak orang lain. Kita pun tidak bisa ya gimana supaya mereka itu bisa menerima. Kadang ada ya namanya kita manusia awam ya. Kita kalau mendengar ada sesuatu kata yang tidak senang, ya otomatis saya masih bisa ya marah ya. Tapi saya merasa mungkin dia masih ya dalam pelatihan diri. Ngomong terlalu lulus ya, ngomong dengan apa adanya dia itu langsung keluar ya. Mungkin dia belum begitu untuk melatih diri ya. Kita bisa menyadari ya. Kadang kita juga terasa ya, tidak sengaja juga gimana ya, tidak enak ya didengar ya, bisa sakit telinga ya. Tapi ya kita bisa menyadari bahwasanya dia masih dalam pelatihan diri. Kita jangan sangka kita sudah AP, kita sudah APL ya, atau komite. Kita bisa ya menginginkan ya, menunjukkan padahal kita ngomong yang baik-baik ya pun mereka kenapa sih tidak bisa ya untuk menerima. Saya merasa ini ada suatu sifat-sifat ya dari pribadiannya, mungkin terlalu gampang ya, terlalu gampang disuruhin atau terlalu gampang kita bilang yes ya, itu pun terpengaruh juga ya. Nah, dirinya merasa karena kita 10 kali dipanggil dia kita yes, tapi kita 1 kali dipanggil dia itu dia sudah no, sudah kabur ya. Itu saya termasuk dalam saya merasa itu wibawa ya. Banyak ngomong itu belum termasuk banyak wibawa. Sedikit ngomong itu pun belum, ngomong banyak dikit ya itu pun tidak termasuk ya. Seseorang memiliki wibawa. Seseorang yang memiliki wibawa adalah seseorang yang bisa, kata-katanya bisa mensentuhkan hati orang untuk melakukan sesuatu ke arahnya. Membimbing orang banyak yang saya mendengar-dengar memang telinga sakit ya. Banyak yang merasa salah ya, dirinya itu salah. Tapi
kita usaha lagi dan tetap positif thinking dan maju terus, ya, tidak banyak membawa kegelisahan, terus saja untuk mengundang ya banyak orang untuk melakukan kegiatan. Tapi banyak yang bilang saya sangat sibuk. Ya, pagi-pagi memang banyak sibuk. Hari Sabtu nggak bisa, Minggu baru ada waktu gitu ya. Jadi banyak yang tidak terima. Semua harus melalui pelatihan diri dari sila tadi dan tanya. Jadi seseorang yang gimana ya bilang ya, pintar ya, belum tentu dia bijaksana. Bijaksana itu karena dalam keluarga itu terasa sekali ya. Kita udah capek-capek, kita kerja, kita masak dengan henyongsi, tapi ada aja yang tidak dipuaskan olehnya. Tapi apakah kita tidak teruskan untuk mengerjakannya? Tentu tidak ya. Juga kita harus mengerjakan terus. Suatu saat ya, saya sering berkata ya, kamu sayang sama mama nggak? Jadi dia memeluk sama kita ya. Itulah tandanya kesayangan. Mama bisa merasakan nggak? Gitu. Jadi semuanya kita harus benar-benar kita melakukan dulu ya. Nah, baru bisa ya mereka merasakan. Itu saja yang saya dapat ya Kak En. Terus pasti Kak En. Kan Sejelinda, mungkin dari Sesong Sejeman juga pernah dengar ya, bahwa sebenarnya jalinan kita bilang mau membimbing seorang itu memang harus awalnya kita dari dulu sudah pernah jalinan jodoh lebih mudah ya, seperti kita lihat dari guru kita ya, dia bilang sebenarnya guru kita sudah menjalin jodoh dengan kita itu sudah kita nggak tahu ya berkalpa-kalpa yang lalu ya, sehingga saat ini jalinan jodoh itu udah mateng, jadi kita semuanya bisa berkumpul bersama. Ini juga ada ya. Jadi di sini kita juga diajak bagaimana kita sekarang sudah memahami kondisi kita bilang ceramah kita bilang yang kita dapat dari master, yaitu mengenai Buddha Dharma hukum sebab akibat ini, kita juga mulai berusaha kita belajar menjalin jodoh yang baik dengan semuanya, sehingga sampai di setiap kehidupan yang lain kita sudah berjodoh dengan semuanya dengan yang baik ya kan En ya Linda Seji. Mungkin ini juga ada Sesyong Tan Suryanto mau sharing, silakan Sesyong kan En Seji Linda Amitofo kan En. Ya kan En Puspa Seji ya. Kan En. 早上好ya Sesyong Seji. Sebelumnya kan kepada Master ya, tentu dari cerita-cerita Master tentu kadang-kadang mengingatkan kita ya. Jadi banyak mendengar, jadi banyak introspeksi diri. Memang kalau lihat dari cerita pertama ini ada Purnama Maitreya, terus ada Moggallana ya tuh. Tapi kadang-kadang kita berpikir kembali ya, setelah praktek di Ceci ya, saya juga merasakan hal itu sih. Kenapa Sesyong Ceci? Kadang-kadang kita masih perlu meminta bantuan pihak ketiga ya. Kadang-kadang dari satu ucapan yang sama, tapi disampaikan oleh orang-orang berbeda, hasilnya pun berbeda. Kenapa begitu ya Sesyong Ceci? Kalau tadi kita dengar banyak cerita tentang jalinan jodoh, tentu kita selalu diingatkan Master ya, bahwa kita harus menjalin jodoh baik. Karena setiap orang adalah mempunyai hakiki kebudaan dan setiap orang pun adalah calon Buddha ya. Nah kembali kalau ke Sutra Trata ya memang betul ya, Canggu Cinggusa juga tidak berhenti untuk menjalin jodoh baik dengan orang lain walaupun harus mengalami hal-hal yang mungkin dikatakan kenapa kita harus begitu susah sih harus melakukan itu, sehingga pun
dihujat orang, mau dipukulin, dia pun bisa terima dan mengucapkan kata-kata baik kepada orang itu ya. Nah ini semuanya kita introspeksi diri sesungguhnya. Kita belajar dengan master, ya kita kembali lagi ajaran master itu adalah buat kita punya pedoman hidup ya. Nah kita kembalikan ke hal-hal itu sehingga kalaupun kita tidak setuju yang kita alami dengan yang ada di dalam sutra itu, ya atau dalam dalam ajaran itu yang kita rasakan kok berbeda ya. Tapi ya tentunya kita sementara kita bisa keep dulu karena kita tidak mengalami langsung. Tapi pada saat kita ada kondisi itu, kita mengingatkan kata-kata dari master itu akan membuat kita ada satu solusi yang lebih baik lagi. Jadi saya rasa jalinan jodoh itu tidak bisa dipungkirin ya sesungguhnya. Karena kadang-kadang minta bantuan pihak ketiga kok mulus-mulus saja, kok dia bisa terima. Apa yang disampaikan sesungguhnya? Nah, kita kembalikan pada tadi Purna Maitriyani Putra. Dia dengan cara metode apa sehingga mereka bisa terima? Ya, pertama dengan kata-kata pujian yang mereka lakukan itu adalah baik punya, dia mulai masuk dari sana ya. Tentu tadi sesungguhnya dia dengar ya. Dia mulai dari masuk ke dalam suatu kerajaan, dia bicara sama raja itu bahwa Anda memimpinnya sangat baik. Contohnya seperti itu ya. Tapi saya balik lagi, kadang-kadang saya pikir, kenapa master di hadapan murid-muridnya selalu ya memuji dan tidak pernah berhenti memuji. Apakah master tidak tahu bahwa murid-muridnya juga masih harus banyak melatih diri? Tapi yang kekhawatiran tentu master juga harus sangat bersabar ya. Saya ada pernah mendengar kata-kata ucapan dari satu sece dari Taiwan juga ya. Dia bilang master mengatakan bahwa selama dia memimpin, dia belajar apa? Kesabaran itu sesungguhnya. Tiada lain kesabaran itu yang dia pelajari. Nah, apakah dia tidak tahu bahwa hal itu adalah sifat duniawi daripada para murid-muridnya yang masuk ke dalam pintu Dharma itu? Ya, pernah master bilang, saya cuma bisa mengantarkan Anda kepada pintu Dharma itu. Tapi selebihnya adalah Anda sendiri harus melatihnya. Dan itu juga pernah diucapkan oleh Stephen Fang ya. Kenco te sesanjen, siu se te ceci. Ya. Jadi ini memang xie te se fofa. Jadi 3 kata itu membuat kita juga bisa ya memahami ya bahwa sesungguhnya apa yang kita melatih. Tentu di dalam Paramita itu kesabaran itu adalah yang sangat sulit untuk dijalankan. Tapi bukan tidak bisa dijalankan sesungguhnya. Nah itu yang saya pahamin bahwa kenapa Master selalu mengingatkan kita Ci Haoyan di sini mungkin kita bisa dapat sesuatu ya. Yang membuat kita kadang-kadang kita bisa kesandung batu. Ya tentu mungkin kita ada jalanan jodoh yang tidak baik dengan mereka di masa lalu, kita pun tidak tahu. Ataupun kita juga pernah melakukan hal itu seperti apa yang yang dilakukan oleh kita yang sebelumnya kita pun tidak tahu. Tapi kalau kita bisa terima dengan suatu pandangan bahwa kita telah membayar satu karma buruk kita, ya saya rasa itu adalah satu nilai positif buat kita ya sesungguhnya ya. Nah itu yang pertama ya. Dan yang kedua adalah cerita soal 2 harimau itu ya. Saya melihat dari salah satu harimau itu memang sangat bijaksana ya. Dia mencoba untuk menjelaskan kembali kenapa hal itu bisa terjadi. Nah ini kadang-kadang kita diprovokasi orang juga kita tidak tahu ya. Tapi kita tidak serta-merta harus langsung meresponnya. Tentu banyak cerita-cerita dari master yang menunjukkan ada satu kisah juga ya bahwa si sang suami itu melakukan perjalanan jauh, ketika dia kembali kok ada sandal di tempat tidur dia ya di rumahnya ya. Dia pun kan merasa nih ada pihak ketiga yang ada di rumah. Tapi beruntung sekali ya dia juga dapat satu
apa ya, satu ajaran dari perjalanan dia ya, sehingga dia praktekkan ya. Jadi dia melangkah 7 langkah terus mundur lagi, kemudian dia lakukan hal itu, ternyata membawa manfaat bagi dia. Ternyata yang tidur sama istrinya adalah ibunya sendiri. Tapi pada saat itu kalau dia tidak, dia sangat gegabah, apa yang terjadi sesungguhnya. Nah itu seperti itu ya. Kadang-kadang bisa aja terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ya kata Heni Abbas sih, ya benar, kita memang kadang-kadang bisa aja dalam kehidupan ini apa yang kita praktekkan itu ya sebenarnya yang kita praktekkan semua ada di ajaran Buddha sih. Tapi ajaran Buddha tuh ada ajaran kehidupan sehari-hari. Apa yang kita lakukan tentunya ya responnya adalah kita sendiri ya. Jadi ada satu pepatah orang yang bijak juga mengatakan bahwa seperti contoh kebakaran itu ya. Suatu kebakaran itu sudah terjadi, tapi responnya adalah segala-galanya ya. Nah, respon itu setiap orang berbeda. Setiap orang yang punya kebijaksanaan yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda, tentunya respon itu yang membuat dia mau di dalam sudut pandang apa. Ya bisa aja kebakaran itu orang melihat, waduh, habislah semua hartaku. Tapi ada yang bilang, masih ada sisa berapa sih hartaku di sana? Nah, itulah sesungguhnya. Ya, itulah yang kita harus pahamin ya. Nah, tapi hal itu tentu kembali kepada pribadi masing-masing, bagaimana kita melatih diri. Ya, jadi dua harimau ini juga sangat bagus ya untuk kita introspeksi. Jangan mudah terprovokasi dan jangan mudah untuk langsung respon negatif ya. Tentu kita harus mencari sumber dari mana ya. Itu yang kadang-kadang membuat kita juga sangat tertekan batinnya ya. Tapi yang saya dapat adalah ada satu pepatah mengatakan dari perundungan master ya, Tuijan ipu i chen chen pian, jisi siu sing jisi siu ya. Nah ini juga membuat kita mengalah satu langkah untuk memberi orang keleluasan, itu adalah pelatihan diri dan pembinaan diri kita. Nah itu yang saya dapat hari ini. Semoga kita bisa belajar bersama-sama dan kita men-sharingkan apa yang kita paham. Ya mungkin itu berbeda pendapat itu sah-sah aja. Tapi marilah kita sama-sama untuk men-sharingkan pengalaman dan apa yang kita dapat mungkin bermanfaat, dan ada perkataan yang tidak sesuai, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kan ya sesung saja, kan puspa saja. Kan Sesong Suryanto ya, kan Sesong Sejemen. Mungkin ada lagi yang Sesong Sejemen yang lain mau sharing. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya. Apapun kadang-kadang memang kita juga tidak tahu ya kata-kata ini kita bisa mengeluarkan. Ada yang merasa senang, ada juga yang tidak merasa senang. Jadi disinilah kita bisa saling-saling memaafkan ya, karena kita sama-sama dalam belajar Buddha Dharma. Mungkin yang lain Sesong Sejemen ada lagi? Kalau tidak ada, hari ini akan kita tutup dulu ya untuk hari ini punya Singfasia. Puspa akan kangen kepada Sesiong Sejemen kita yang hari ini ikut sharing ya. Mulyadi Sesiong, Roli Sejie, Leolanto Sesiong, Indi Sejie, Heniaba Sejie, Vivi Liang Sejie, dan juga Ong Chiwei Sesiong, Linda Sejie, dan juga Sesiong Suryanto ya. Kangen Sesiong Sejemen dan juga kanon kepada kita punya host dan juga Sesiong Sejemen yang hari ini ikut di dalam Singfasia. Kangen semuanya, Amitofo, woman Qing Qili. 请合掌，向佛菩萨及上人行善问性礼，问性，再问性，三问性。阿弥陀佛，感恩师兄师姐们semuanya，感恩有你们真好，阿弥陀佛。besar saja, kajian.
珍惜拥有，让我们的世界因真善而完美，虔诚慈悲，无私奉献，让平凡的生命因牺牲而伟大，学习谦卑，不见分别，不洒高路，更宽更广，因人具足，无限希望，自己归路更远更长。献